قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekarang kita masuk sesi yang ke-8. Kita masuk pada makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, khusuka bil ibadah wa du'a wal isti'anah wahdak. Kami khususkan ibadah dan doa dan meminta pertolongan kepadamu semata ya Allah. Sekarang kita baca maknanya dulu. Makna ayat ini ialah kami menghadap kepadamu semata-mata dalam beribadah, berdoa dan meminta pertolongan. Nah, maknanya lihat. Menghadap kepada Allah semata-mata dalam beribadah, berdoa dan minta pertolongan. Garis bawahi kalimat beribadah, berdoa dan minta pertolongan. Berarti ibadahnya hanya untuk Allah, doanya hanya untuk Allah, minta pertolongannya juga hanya untuk Allah. Isti'anah disebut di sini. Sekarang lihat satu, para pakar bahasa Arab. Para pakar bahasa Arab mengatakan bahwa didahulukannya maf'ul bi objek iyyaka dari fi'il na'budu dan nasta'inu, dimaksudkan agar ibadah dan permohonan pertolongan tersebut dikhususkan kepada Allah saja, tidak kepada selainnya. Lihat, ada bahasa Arab harusnya kalimatnya kalau mau dibuat sederhana jadi na'buduka wa nasta'inuka. Na'buduka wa nasta'inuka. Namun kanya itu ditaruh di depan, ditambahkan dengan iya. Jadi kalimatnya menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harusnya di belakang, ditaruh di depan. Dalam istilah bahasa Arab mengandung makna hasr, pembatasan, artinya hanya. Maka muncul kalimat hanya di situ. Hanya kepadamu lah kami beribadah, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Muncullah kalimat apa tadi? Hanya. Harusnya maf'ul bih itu di belakang. Namun maf'ul bihnya, objeknya itu jadinya di depan. Karena berubah posisi taruh di depan, maka menunjukkan makna hasr. Hasr itu pembatasan yang kita artikan dengan hanya. Yang kita artikan dengan hanya. Maka kalau diterjemahkan tadi, hanya kepadamu lah kami beribadah, hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Terus yang kedua, ayat ini biasa dibaca berulang-ulang sebanyak 10 kali oleh orang-orang muslim, baik di dalam maupun di luar sholat. Ayat ini merupakan intisari surat Al-Fatihah, bahkan merupakan intisari dari Al-Quran secara keseluruhan. Al-Fatihah dibaca 10 kali. Ayat ini biasa dibaca berulang-ulang sebanyak 10 kali oleh orang-orang muslim, baik di dalam maupun di luar sholat. Bentar, apa maksudnya 10 kali? Di kitab aslinya juga masih sebut 10. Puluhan kali mungkin. Harusnya 17 itu ya, 17 kali. Dibaca 17 kali. Ayat ini merupakan intisari surat Al-Fatihah. Nah, maka digarisbawahi ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu intisari surat Al-Fatihah.
Bahkan intisari dari Al-Quran secara keseluruhan. Makanya Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Induknya Al-Quran. Induknya lagi, ya ini pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sampai para ulama punya pembahasan sendiri tentang hal ini. Ada yang cuma membahas kitab setebal ini cuma bahas ayat ini saja, cuma bahas ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu di kitab Madarijus Salikin karya Imam Ibnul Qayyim. Cuma bahas satu ayat dari surat Al-Fatihah tadi. Segini loh, sudah jadi disertasi S3. Ya, itu sudah jadi disertasi S3 itu. Kita nulis-nulis, juga yang nulis skripsi juga nggak rampung-rampung. Alasannya besok-besok terus. Ditanya sama ibunya, gimana dek, sudah selesai belum skripsinya? Insya Allah sebentar lagi. Juga sudah lewat 2 tahun juga belum selesai juga. Betul nggak itu mas? Betul nggak itu? Tinggal sedikit lagi, tinggal terus ditinggal memang itu. Biar cepat lulus, cepat nikah mas sadar tuh mas. Aduh, nyinggung orang terus ya kalau ini isi ya. Aduh, merasa bersalah jadinya ya. Sudah, ulang. Induknya Al-Quran itu pada surat Al-Fatihah, Ummul Quran ya. Maka semua isi Al-Quran kembali ke surat Al-Fatihah. Induknya Al-Fatihah pada apa? Intinya Al-Fatihah pada apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita di situ disuruh ibadah, dan inti kita itu hidup di dunia ini adalah untuk ibadah. Ada pada ayat ini. Berarti kalau dibandingkan dengan surat Yasin, lebih utama mana berarti? Al-Fatihah. Induknya Al-Quran loh itu. Induknya lagi mana? Intinya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun bukan berarti setiap apa-apa ya Al-Fatihah. Enggak. Dibaca pas kapan itu? Ya Mbah Rois. Hah? Pas? Iya, pas kalimat pas kapan itu? Al-Fatihah gitu. Biar saya hafal juga gitu. Jadi kalau ngomong kepada orang tuh benar. Tahu gitu. Oh, berarti ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah gitu. Ummul Quran. Hah? Lahumul Fatihah. Beda berarti, ini sama sana beda. Ini tiang telingo sumber. Beda, khilaf pendapat. Beda lagi. Kalau ajarannya itu satu dari Nabi, itu harus satu itu. Kok ini beda itu kan? Sholat kita sama kan? Sama kan? Nah, tahu ajaran itu benar, itu orang manapun ibadahnya sama loh itu. Kok ini beda kamu caranya kayak gitu? Kok ini beda lagi? Oh berarti ini bid'ah ini. Iya, karena bid'ah itu nggak punya standar, pakai perasaan. Iya kan? Perasaan. Kok ini pakai lahumul al-fatihah, itu kok enggak? Beda satu kata aja tuh, lahumul sama itu langsung al-fatihah kan? Nah, masa bisa beda? Nabimu siapa? Memang Nabi nggak ajarkan. Beda, itu ciri-cirinya. Betul. Orang dibalik ini bener loh sesok. Terus nomor 3. Ibadah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ibadah dalam arti yang luas, termasuk di dalamnya salat, nazar,
menyembelih hewan kurban, dan terkecuali juga doa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah termasuk ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata hadis ini hasan sahih. Taib, selanjutnya lagi sebagaimana salat adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada seorang rasul atau wali, maka doa pun demikian pula harus ditujukan kepada Allah semata. Allah berfirman, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Al-Jin ayat 20. Taib, lihat. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Sesungguhnya aku itu hanyalah berdoa kepada Rabbku, menyembah Rabbku saja, dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, cuma menyembah Allah semata saja. Juga tadi ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Tadi diterangkan di sini ibadah yang dimaksudkan dalam ayat tadi iyyaka na'budu, yang dimaksud adalah sholat, nazar, menyembelih hewan kurban, tak terkecuali juga doa. Semuanya masuk dalam kalimat ad-du'a'u huwal ibadah. Terkecuali juga doa. Doa ini dalilnya ini ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berarti sebagaimana tadi sholat untuk Allah, doa juga harus tujukan kepada Allah. Sholat kita itu niatannya lillah, maka harusnya doa juga lillah, kepada Allah saja. Tidak boleh minta kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Dikatakan sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada rasul atau wali. Doa pun demikian. Ya, kalau orang baca niat saja, gimana baca niat itu? Walaupun salah, coba baca niatnya coba. Niat sholat, usolli fardhu, asara, ini ngasar ini, usolli fardhu subuhi, rakaataini, imaman, misalnya jadi imaman, terus mustaqbilal kiblati, iya toh, adaan lillahi ta'ala. Ada lillahi ta'alanya nggak di situ? Ada. Berarti sholatnya untuk Allah. Walaupun masalah lafaz niat nantilah sendiri. Namun niat saja dia untuk Allah loh. Coba lihat. Niat sholat saja untuk Allah. Puasa juga kan? Nawaitu shauma ghadin an adai fardu syahri. Terus Ramadan apa Ramadhani? Orang ngerti bahasa Arab tenan iki. Ramadana. Nawaitu shauma ghadin an adai fardu syahri Ramadan hadisan lillahi ta'ala. Semua pakai lillahi ta'ala terakhir loh. Walaupun kita nggak pakai lafaz niat tadi. Ya kan? Nah, kalau sholat untuk Allah lillahi ta'ala, puasa juga lillahi ta'ala, doa juga demikian. Untuk Allah saja. Nggak boleh doanya pada penghuni kubur itu, nggak boleh. Tujukan mintanya kepada itu nggak boleh. Mau keadaan apapun nggak boleh. Susah bagaimanapun nggak boleh. Wah, itu kemarin itu ada tetangga saya pergi ke kubur, itu doanya langsung terkabul. Gimana coba? Itu apa itu? Istidroj, jebakan yang sengaja Allah beri biar tambah sesat. Ketika dia sesat, dibuat tambah sesat. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika dia sesat, Allah membuat dia tambah sesat. Maka doa hanya untuk Allah. Sebagaimana sholat dan puasa tadi hanya untuk Allah. Terus yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa yang dibaca oleh Nabi Dhinnun atau Yunus ketika berada di dalam perut ikan adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidaklah sekali-kali seorang muslim membaca doa tersebut untuk meminta sesuatu, melainkan Allah akan mengabulkannya. Lihat kalimatnya, ya. Lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaballahu lahu. Tidaklah seorang muslim berdoa pakai doa ini jadi muqaddimah dulu. Ini pakai doa ini jadi muqaddimah. Dia baca
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dia akui kezaliman dirinya sendiri. Berarti itu bentuk tunduk dia kepada Allah. Lalu masuk dalam isi doa. Dikatakan apa? Melainkan doanya akan diijabahi. Berarti pengantarnya pakai La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan itu masuk adab dalam berdoa. Ada pengantarnya dulu, langsung jangan langsung minta. Ketika datang pada orang meminta sesuatu, itu puji-puji dulu. Iya kan? Datang ke Pak RT misalnya atau Pak Lurah lah, Pak Lurah, engkau itu baik sekali, Masya Allah, kebaikanmu itu luar biasa. Telah memberikan jasa baik kepada rakyat yang ada di desa ini. Ujung-ujungnya minta. Tadi kan sudah dipuji, kan naik dulu, naik. Baru minta. Wih, senang sekali itu. Dibandingkan langsung datang, Pak, mbu aku itu dibantu, diberikan pertolongan, gimana coba? Mana yang lebih enak? Puji dulu, sogok dulu, ya kan? Ada dulu kasih apa dulu? Rokok meneh. Ada dulu, ada pengantar, itu namanya pengantar, baru masuk. Ini aja kita perlakukan dengan sesama kita, coba. Enak kan? Nah, maka ketika masuk minta pada Allah, ada pengantar dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lalu masuk dalam isi doa. Ya Allah, saya ini banyak zalim. Mungkin ini karena ini saya sulit dapat jodoh, ya Allah, percepatkanlah jodoh saya, ya Allah. Besok langsung dapat jodoh itu bisa. Ya, mungkin dia berdoa sekarang ini langsung pulang daurah dapat itu. Iya. Masya Allah. Apa? Daftar dulu. Nanti daftar nanti ya. Ada nanti panitia saya suruh nanti itu. Ini ternyata ada yang tadi ngomong sama saya mau daftar juga itu. Kasihan sakit tenan loh. Enggak ada sinyal mau daftar lewat WA enggak bisa. Susah tinggal di desa itu. Cari jodoh saja terhalang sinyal. Aduh. Wah, cintaku terhalang oleh sinyal, ya Allah, luar biasa. Nasib. Ya nanti dibantulah. Saya bilang gitu ya. Kasihan ini. Nanti tambah galau dia. Ya, baca itu tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lalu masuk dalam isi doa muqaddimah. Kita muji Allah, sholawat pada Nabi, pakai pengantar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mau pakai lagi pengantar lagi Asmaul Husna, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Pengantar lagi. Nah, selesai sesi ke-8. Satu sesi lagi sampai sini. Istirahat 2 menit.